Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Erina Rizadi, mahasiswa dari Manajemen Pendidikan Islam semester 2, yang pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi pada mata kuliah pengantar manajemen dengan judul presentasi yaitu Fungsi Manajemen Pengendalian atau Fungsi Controlling. Fungsi manajemen pengendalian atau fungsi controlling merupakan fungsi dalam manajemen yang terakhir setelah fungsi perencanaan, kemudian fungsi pengorganisasian dan juga fungsi pengarahan. Fungsi pengendalian atau fungsi controlling ini berfungsi untuk menilai apakah suatu pekerjaan yang dilakukan itu sudah mencapai target atau belum. Fungsi controlling sangat penting untuk dilakukan karena fungsi ini akan menentukan apakah kualitas dari sesuatu itu terjaga atau tidak, baik atau tidak. Dengan controlling, kita akan tahu hal-hal apa saja yang perlu dibenahi sehingga akan meningkatkan suatu mutu ataupun kualitas. Adapun aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam fungsi pengendalian atau fungsi controlling diantaranya adalah yang pertama adalah melakukan evaluasi secara mendalam. Evaluasi dilakukan berfungsi untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan itu sudah mencapai target atau belum. Caranya adalah dengan menentukan indikator atau standar khusus yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, apabila terdapat penyimpangan atau penurunan mutu, maka akan segera dilakukan koreksi, perbaikan, ataupun klarifikasi guna untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga adalah jika ada masalah, maka akan diberikan alternatif atau solusi yang dapat diambil guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek-aspek yang mempengaruhi fungsi pengendalian atau fungsi controlling. Tentunya, ada saja aspek-aspek atau hal-hal yang harus dilakukan supaya fungsi pengendalian atau fungsi controlling ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Antara lain adalah yang pertama ada routing atau jalur. Dalam hal ini, pimpinan harus bisa menetapkan jalur atau cara yang aman dan efektif sehingga meminimalisir suatu kesalahan. Yang kedua, ada scheduling atau penjadwalan, di mana pimpinan harus bisa menetapkan deadline waktu yang masuk akal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan pun bisa seefektif mungkin. Dan yang jelas, pegawai juga tidak akan merasa terbebani karena deadline yang tidak masuk akal. Yang ketiga ada dispatching atau perintah untuk pelaksanaan, di mana yang dimaksud di sini adalah perintah dari atasan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan dengan tujuan agar bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Dengan adanya perintah ini, maka bisa terhindar dari pekerjaan yang menggantung sehingga dapat diketahui pihak mana yang akan bertanggung jawab. Yang terakhir ada follow up atau tindak lanjut, di mana dimaksud di sini adalah pemimpin harus tahu ketika ada kesalahan yang terjadi, dia harus mencari solusi atas masalah tersebut. Jadi, pemimpin tidak hanya menyalahkan saja, tetapi harus bisa memberikan solusi yang konkret kepada bawahannya. Selain itu, pemimpin juga harus bisa memberikan petunjuk dan tindak lanjut atas problem atau masalah yang ditemui tersebut. Nah, itu tadi adalah sedikit presentasi saya tentang fungsi pengendalian atau fungsi controlling dalam fungsi manajemen, di mana tentunya dalam fungsi ini akan berperan sangat penting karena di sini kita akan tahu suatu kualitas baik buruknya suatu kegiatan dalam manajemen tersebut. Nah, demikianlah presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam saya menyampaikan presentasi. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.